Pak Barkah, saya mau tanya nih Pak, untuk pemanfaatan ini kan katanya ada kurang lebih sekitar 3 pemanfaatan, mulai dari daging, bulunya, sampai dengan kotorannya. Ini untuk pemanfaatan bulu terlebih dulu ya Pak ya. Kurang lebih mulai usia berapa domba ini bisa diambil bulunya? Usia 5 bulan. Usia 5 bulan sudah bisa diambil. Lalu dari pemotongan bulu pertama sampai selanjutnya itu jeda waktu berapa bulan kira-kira? Dari potongan bulu pertama 5 bulan, 4 bulan tambah 4 bulan harus dipotong. Setiap kali 4 bulan harus dicukur bulunya. Lalu untuk pemanfaatan dagingnya sendiri Pak, biasanya itu usia konsumsi dari domba Batur ini usia berapa bulan mulai bisa dipotong? Usia 6 sampai 1 tahun sudah mulai bisa dipotong, diambil dagingnya. Nah kalau yang sekarang ini nih yang kurang lebih besarnya segini nih usia berapa bulan Pak? Sekitar kurang lebih 5 bulan. Ini 5 bulanan ya, berarti kurang lebih nanti dalam beberapa waktu ke depan sudah bisa diambil untuk bulunya ini ya Pak ya. Domba Batur merupakan aset daerah yang harus dijaga dan dilestarikan habitatnya. Tidak hanya untuk kepentingan pemerintah daerah saja, tetapi juga kepentingan masyarakat Banjarnegara, di mana kabupaten ini memiliki aset penting yang sudah menjadi ikon dan menjadi kebanggaan yang tidak hanya untuk masyarakat Banjarnegara saja, tetapi juga Indonesia. Ya pemirsa Satelit TV, sekarang saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Singgir selaku Kepala Dinas dari Dinas Pertanian dan juga Perikanan Kabupaten Banjarnegara. Pak Singgir, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait beberapa program di Dinas Pertanian dan juga Perikanan Banjarnegara. Kalau kemarin kan sudah ada program Bina Padi, salah satu programnya. Nah, ada beberapa program unggulan lain selain dari pertanian, ada juga di peternakannya. Kalau kita dengar kan ada yang namanya domba Batur, yang sekarang menjadi salah satu ikon faunanya dari Kabupaten Banjarnegara. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa Pak terkait dengan pembudidayaan dan juga pemanfaatan dari domba Batur sejauh ini sudah seperti apa? Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi seperti ini, kita memang punya salah satu ikon fauna Banjarnegara, domba Batur. Ini sudah mendapatkan legalitas. Artinya domba Batur ini, mohon maaf, ini sudah ada sertifikat dari Menteri Pertanian bahwa ini adalah fauna khas Banjarnegara. Jadi selama ini pembudidayaan ada di tingkat kelompok-kelompok peternak itu sudah menyebar antara lain di sekitar, bukan hanya di Batur, tapi Batur dan sekitarnya, antara di Kecamatan Batur, Kecamatan Pejabaran, Kecamatan Wanayasa, bahkan Kecamatan Pagentan. Ini sudah menyebar di beberapa kelompok. Untuk itu kan tadi pembudidayaannya ya. Kalau untuk pemanfaatannya sendiri sejauh ini sudah sampai pada tahapan apa Pak? Iya, kalau pemanfaatannya sementara ya kita yang utamanya memang ini untuk daging, ya untuk daging. Dan para peternak biasanya ini sebagai ya namanya binatang, biasanya itu sebagai penghasilan mereka. Kalau ada anak mungkin sudah dijual dan sebagainya. Kemudian di samping itu juga ada pemanfaatan untuk hasil sampingnya, antara lain karena dalam domba Batur ini punya bulu yang tebal. Ya, itu jadi hasil sampingnya antara lain bulu juga kotoran. Dan dimanfaatkan untuk pupuk. Nah, kemudian kan di daerah sentra domba Batur ini, di sana juga ada sentra tanaman sayuran, dan itu memang sangat membutuhkan pupuk. Khususnya pupuk organik, sehingga memang ini bisa bersinergi antara domba Batur dengan sayuran yang ada di sekitar itu. Untuk menunjang juga program pertanian di wilayah Batur. Iya, betul. Dan kita terkait juga dengan pemanfaatan dan juga pembudidayaan dari domba Batur. Dari sekian lama program pemanfaatan dan pemberdayaan untuk di domba Batur itu pasti ada kendala. Sampai sejauh ini mungkin bisa diceritakan kendala apa saja sih Pak yang biasanya menghambat mungkin dari pembudidayaan atau juga pemanfaatannya? Iya, betul. Memang ada beberapa kendala. Yang paling kami khawatirkan adalah ini karena tadi saya sebutkan bahwa ini adalah fauna khas dari Banjar. Iya. Dan ini kalau kita permasalahan kami karena ini dimiliki oleh para petani peternak kelompok itu. Nah, kami tidak bisa menahan apabila petani ini mau menjual. Mereka butuh uang, dijual. Padahal
kemungkinan yang bisa yang dijual petani itu adalah grade yang bagus. Nah, ini kami ya begitu unggul itu, iya betul, begitu unggul. Manakala mereka butuh uang, lepas. Nah, yang paling saya khawatirkan adalah nanti kita akan kehilangan ini sumber daya genetis yang unggul-unggul ini bisa keluar. Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keanekaragaman hayati mulai dari flora, fauna hingga kearifan lokalnya. Pemanfaatan berbagai macam unsur tersebut secara bijaksana dan juga secara adil dan berkelanjutan akan berdampak pada kemajuan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan dan juga pembudidayaan dari domba Batur. Domba khas dari Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang kini telah meluas persebarannya tidak hanya di wilayah Kabupaten Banjarnegara saja, tetapi juga di berbagai daerah, bahkan sudah terkenal di seantero Indonesia. Saya Indra Ristianto undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikuti terus dalam liputan khusus Satelit TV selanjutnya. Sampai jumpa.